Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu perwujudan dari nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan adalah kebersamaan dalam memikirkan dan memecahkan masalah kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup, yaitu adanya kebutuhan pangan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tepis krisis pangan mulai dari rumah. Bisa dilanjut, next slide. Next slide. Jadi di sini kelompok kami beranggotakan Aisyah Mentari, saya sendiri, Marcella Sabina. Baik, langsung saja ke slide pertama, yaitu akan dibacakan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu krisis pangan. Krisis pangan merupakan keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial termasuk perang. NIM 13223 pangan lokal Indonesia begitu melimpah dan masih perlu dieksplorasi lebih mendalam. Tentunya ia tak bisa melakukannya sendirian. Perlu bantuan kelompok kompasioner untuk mengungkapkan hal-hal menarik di balik pangan lokal daerah kita masing-masing. Sementara di sisi lain, ketergantungan kita terhadap jenis pangan tertentu dapat membuat kita terus-menerus melakukan impor pangan. Padahal FAO memperingatkan ancaman krisis pangan lantaran naiknya harga komoditas impas berupa iklim pangan, perubahan iklim, perang, dan lain-lain. Maka mengapa kita tidak mencoba kemandirian pangan dari ruang lingkup terkecil, bercocok tanam di rumah? Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab krisis pangan. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada El Nino atau suhu dan cuaca yang tidak kira-kira datangnya. Yang kedua ada kelangkaan dan kebangkitan bahan industri. Dan yang terakhir buruknya tata kelola pangan yang menyebabkan para petani merugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan implementasi Pancasila terhadap ketahanan pangan. Idealisme Pancasila dalam paradigma nasional mendasari berbagai perumusan aturan perundang-undangan yang nilai intrinsik atau nilai dasarnya terpancar dari pasal-pasal UUD 1945 dan nilai-nilai instrumentalnya terpancar dari berbagai aturan perundang-undangan sebagai jabaran UUD 1945 yang telah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Tak terkecuali ketika membahas tentang kebijakan atau aturan perundang-undangan tentang ketahanan pangan. Tentunya aturan tersebut tak pernah lepas dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan termuat dalam Pancasila melekat dalam ketahanan pangan. Secara eksternal memang harus ada ketersediaan pangan dunia, namun secara internal juga harus kuat kedaulatan pangan nasionalnya. Begitu pula nilai-nilai bangsa yang berdaulat dan berkeadilan, yang kesemuanya merupakan cerminan dari landasan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Harus mampu mengisi dan diimplementasikan dalam setiap visi pembangunan seperti kebijakan ketahanan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus mampu menciptakan kedaulatan pangan yang berarti masyarakat hidup dalam suasana ketersediaan pangan yang tidak tergantung pada negara lain atau impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi krisis pangan dari rumah. Pangan lokal Indonesia begitu melimpah dan masih perlu dieksplorasi lebih mendalam. Dikutip dari sumber Kompas Asia,
Ada salah satu sosok yang menginspirasi, yaitu Repakus Tipia. Sementara, di lain sisi, ketergantungan kita terhadap jenis pangan tertentu dapat membuat kita terus-menerus melakukan impor pangan. Padahal FAO memperingatkan ancaman krisis pangan lantaran naiknya harga komoditas imbas perubahan iklim, perang, dan lain-lain. Maka, mengapa kita tidak mencoba kemandirian pangan dari ruang lingkup kecil seperti bercocok tanam di rumah? Selanjutnya ada tips dan trik. Jadi yang pertama itu kita bisa memulainya dengan pekarangan rumah yang luas, bagi keluarga yang memiliki pekarangan yang luas. Maka pilih jenis tanaman pangan lokal dapat dikombinasi dengan memelihara ikan di dalam empang. Kolam ini didesain sedemikian sehingga teririgasi dengan tanaman yang dibudidayakan di pekarangan. Selanjutnya yang kedua, bagi keluarga yang memiliki pekarangan yang agak luas, maka pilihan jenis tanaman pangan lokal dapat dikombinasi dengan memelihara ikan di dalam empang. Kolam ini didesain sedemikian sehingga terintegrasi dengan tanaman yang dibudidayakan di pekarangan. Selanjutnya, manfaat menanam di pekarangan rumah. Pendidikan dan pelestarian budaya. Anak-anak dapat belajar tentang pentingnya pangan lokal dan memperoleh pengetahuan pertanian sebagai bekal di masa mendatang. Selain itu, memelihara lahan pekarangan juga dapat memperkuat hubungan dengan alam dan budaya setempat. Yang kedua, mengurangi biaya dan ketergantungan di pasar. Dengan menghasilkan sendiri beberapa bahan makanan, Anda dapat mengurangi ketergantungan pada pasar. Di samping itu, dapat menghemat uang dan dialokasikan untuk kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah krisis pangan sangat berbahaya dan menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan. Maka dari itu, banyak cara, salah satunya mencegah dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk menanam tanaman pangan dengan melakukan manajemen lahan pekarangan yang baik. Anda dapat meningkatkan kualitas gizi keluarga, juga menghemat pengeluaran dan menguatkan hubungan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.